Kau jaga burung dan ikan, Kau hias lembah dan hutan dengan kembang dan rumputan. Engkau pun menjaga kami, makanan kami Kau jamin, pakaian serta naungan. Terima kasih, oh Tuhan. Selamat pagi Opa Oma PKLU GPIB dimanapun berada. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh dapat bertemu kembali dalam acara program saya dan PKLU Eklesia. Puji syukur kami diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Hosea pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berilah kami ya Bapa, terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami baca kiranya dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Sehingga kami, opa oma yang mendengar dan merenungkan bersama, boleh membawa berkat, boleh dapat mengerti, dan hidup ini menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Hosea pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian bunyinya. Adukanlah ibumu. Adukanlah sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinanya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia dan daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada pembacaan kita pada pagi hari ini
adalah Tuhan tak pernah kompromi dengan dosa. Dosa telah memisahkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Juga telah membuat hubungan manusia dengan Tuhan tidak lagi terlihat harmonis, seperti layaknya hubungan antara ayah dengan anak. Dosa telah membuat manusia terasing dari hadapan Allah. Hal itu terjadi karena Allah adalah kudus yang sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Karena itu Allah juga tidak segan-segan menghukum manusia ketika manusia terus melakukan tindakan kejahatan. Allah tidak segan-segan untuk membuang manusia dari hadapannya ketika manusia telah melanggar perjanjiannya. Keadaan itu yang nampak pada pemberitaan Hosea terhadap umat Israel yang tidak lagi setia terhadap Allah mereka. Hosea kali ini dengan keras mengungkapkan bagaimana kemarahan Allah terhadap umatnya sendiri. Dalam pemberitaan Hosea dikatakan bahwa Allah tidak lagi menganggap Israel sebagai anaknya, melainkan sebagai anak dari hasil hubungan dengan perempuan sundal. Hukuman yang dijatuhkan sangat keras karena Israel telah melanggar perjanjiannya dengan Allah mereka. Israel sudah menjadi sama dengan perempuan sundal. Yesus Kristus ditolak dan hina oleh banyak orang, bahkan oleh bangsanya sendiri. Yesus pun dihukum secara hina, yaitu disalib. Namun, semua yang terhina dalam dirinya telah dihapus melalui kebangkitannya. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati telah menempatkan kita sebagai yang kotor dan najis, menjadi suci dan benar di hadapannya. Kini kita sudah menjadi anaknya, bukan karena kita berbuat yang benar atau telah memberi korban persembahan. Kita telah menjadi anaknya karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita terus mempertahankan kekudusan kita sebagai anak-anak Allah yang rajin berbuat baik. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku berjalan
tercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, Opa Oma semua, PKLU GPIB telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah didengar firman-Mu Tuhan, boleh kami dapat mengerti dan memahami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah jemaat kami Tuhan dan keluarga kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini juga memberi kekuatan di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga kami dapat diberikan terang firman-Mu ini menjadi saksi nyata. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga Bapa di sorga, Opa Oma juga dapat memberikan kehidupan ini yang benar-benar mereka lakukan, jalankan di dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang ditimpa masalah gangguan kesehatan, bahkan masalah-masalah yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan satu pemulihan, kesembuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan dan kesembuhan itu dapat terjadi yang mereka boleh alami sendiri. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa, untuk bangsa, negara, bahkan pemerintahan kami. Ya Tuhan, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah-daerah, Engkau memberkati mereka, tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Jagalah mereka Tuhan, baik kesehatan mereka dan keluarga mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas yang sudah diamanatkan oleh-Mu Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi satu bangsa yang baik, rukun, damai, aman, dan damai sejahtera. Kami harapkan juga kami boleh dapat bersekutu di dalam satu persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Sehingga jauh dari segala godaan setan iblis, jauhkan semua orang-orang yang akan mengganggu kami beribadah Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh doa dan harapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, ini ya doa dan harapan kami. Dan ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan sempurnakan doa kami Tuhan. Dan Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang diberkati Tuhan, mari kita menjaga kesehatan kita dan taat pada protokol kesehatan dan siap melakukan aktivitas, dan Tuhan akan menjaga dan memberkati Opa Oma kita semua. Amin.